Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi fluida atau lebih tepatnya mengenai persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Sebelum kita memulai dengan persamaan kontinuitas, akan lebih baik jika kita mengenal terlebih dahulu mengenai debit aliran. Apa sih debit aliran itu? Debit aliran adalah besaran yang mengatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu, di mana dapat dijelaskan menggunakan rumus yaitu Q sama dengan V dibagi T. Dengan Q merupakan debit aliran, V merupakan volume fluida, dan T adalah waktu. Debit aliran juga dapat dijelaskan menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V. Dengan Q adalah debit aliran, A merupakan luas penampang, dan V adalah kecepatan aliran. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang yang lain dengan massa yang sama. Oleh karena itu, debit fluida di seluruh titik penampang adalah sama, yang dapat dijelaskan dengan rumus berikut, yaitu Q sama dengan Q, atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Perbandingan kecepatan aliran fluida dengan penampangnya memenuhi persamaan berikut, yaitu V1 dibagi V2 sama dengan A2 dibagi A1, dan seterusnya. Dapat dilihat dari persamaan tersebut, jika luas penampang berbanding terbalik dengan laju air, semakin kecil luas penampang, maka semakin besar laju kecepatan air. Bagaimana? Apa kamu sudah memiliki gambaran mengenai persamaan kontinuitas? Jika belum, mari kita lihat salah satu contoh persamaan kontinuitas di kehidupan sehari-hari kita. Apakah kamu pernah bermain selang air? Apa yang terjadi ketika kamu mencet ujung selang? Benar, laju keluar air akan menjadi semakin cepat. Hal tersebut karena secara tidak sadar kamu telah menggunakan konsep persamaan kontinuitas. Dengan mengurangi luas penampang selang terjadi pertambahan kecepatan laju air. Selanjutnya kita masuk ke hukum Bernoulli. Hukum atau persamaan Bernoulli menyatakan jika jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus, yang dapat dijelaskan dengan rumus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho G V2 kuadrat ditambah rho GH2. Bagaimana? Apakah terlalu panjang untuk diingat? Ya, cukup ingat jika tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume suatu fluida selalu konstan, di mana semakin besar kecepatan fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida berikan pada dinding pipa, dan juga sebaliknya. Sehingga, jika dilihat menggunakan hukum kekekalan energi, jika salah satu dari tiga aspek yang berpengaruh berkurang, maka aspek yang lain akan bertambah. Bagaimana? Masih kurang jelas? Oke, ayo kita coba lihat penerapan hukum Bernoulli pada fluida statis dan fluida dinamis pada pipa mendatar. Pada fluida statis, dengan nilai V sama dengan 0 karena air tidak bergerak, maka tidak ada energi kinetik yang bekerja sehingga persamaan Bernoulli menjadi seperti ini. Kemudian pada fluida dinamis untuk pipa mendatar, karena ketinggian pipa sama, maka tidak ada energi potensial yang bekerja, di mana nilai H1 dan H2 menjadi sama sehingga persamaan Bernoulli menjadi seperti ini. Jika dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, penerapan hukum Bernoulli dapat kita lihat pada pesawat terbang, di mana untuk dapat lepas landas, terbang secara stabil dan juga mendarat, pesawat akan memanipulasi tekanan udara di sekitarnya. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.